Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami pada bincang-bincang mengenai sistem pengendalian manajemen. Sebelumnya perkenalkan saya Nabila Khairunisa dan ini rekan saya Pop Septi Alfa. Pada hari ini kita akan membahas mengenai memahami strategi dan juga behavior pada organisasi. Baik, kemarin kan kita udah ngebahas mengenai sistem pengendalian manajemen itu apa kan. Nah, sistem pengendalian manajemen itu merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi. Setiap organisasi pasti memiliki strategi yang berbeda-beda dan pengendalian harus disesuaikan dengan syarat strategi yang spesifik. Nah, strategi yang berbeda pasti memerlukan prioritas tugas yang berbeda pula. Nah, faktor penentu keberhasilan berbeda dan keterampilan perspektif, dan perilaku yang berbeda pula. Oleh karena itu, yang seharusnya diperhatikan dalam sistem pengendalian adalah apakah perilaku yang didorong oleh sistem tersebut merupakan perilaku yang diperlukan oleh suatu strategi. Nah, Bill, jadi sebelum kita lanjut jauh mengenai memahami strategi, kita harus memahami dulu apa sih, Bill, yang dimaksud dengan strategi itu. Nah, strategi sendiri itu dikatakan sebagai strategi itu adalah rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi rencana-rencana yang disusun sedemikian rupa untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan gitu, yang memberikan konteks luas yang mana seseorang dapat mengevaluasi keoptimalan unsur-unsur sistem kendali manajemen. Nah, strategi yang berbeda itu membutuhkan prioritas tugas, faktor sukses atau key success factor, serta skill, perspektif, dan juga perilaku yang berbeda. Jadi, rancangan sistem pengendalian itu harus terus memperhatikan apakah perilaku yang disebabkan oleh sistem itu adalah satu hal yang sudah ditetapkan oleh strategi kayak gitu. Nah, strategi itu sendiri kan merupakan kumpulan rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, tujuan dari strategi itu sendiri apa sih, Pop? Mungkin Popi bisa menjelaskan apa tujuan dari strategi? Oke, baik. Kadang tuh meskipun kita sering mengacu pada apa yang disebut sebagai tujuan perusahaan, suatu perusahaan tidak punya tujuan. Pada hakikatnya, perusahaan adalah satu anak vertikal yang tidak memiliki pikiran maupun kemampuan mengambil keputusan sendiri. Nah, tujuan yang ada pada perusahaan adalah keputusan CEO perusahaan tersebut dengan saran dari anggota manajemen senior lainnya atau ditentukan oleh vendor perusahaan. Nah, Bill, tadi kan Bobby mengatakan bahwa tujuan yang ada pada perusahaan itu kan ada kan. Mungkin Nabila bisa menjelaskan tujuan perusahaan itu bisa berupa apa saja sih, Bill? Nah, tujuan perusahaan itu ada beberapa macam. Yang pertama itu bisa berupa profitabilitas. Nah, profitabilitas itu sendiri terdiri atas persentase profit margin dan investment turnover. Profitabilitas itu lebih mengacu pada profit jangka panjang daripada suatu periode dalam satu tahun, sebab beberapa pengeluaran saat ini itu bisa jadi menurunkan profit saat ini, tapi dapat meningkatkan profit dalam jangka panjang. Lalu yang kedua, itu juga bisa memaksimalkan nilai pemegang saham. Istilah nilai pemegang saham atau shareholder value itu sering muncul dalam literatur bisnis. Nah, konsepnya adalah tujuan yang semestinya bagi sebuah perusahaan yang mencari laba adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Lalu selanjutnya itu ada yang namanya risiko, di mana sebuah organisasi perusahaan itu mengupayakan untuk meningkatkan profitabilitas. Itu dalam hal meningkatkan profitabilitas itu sangat dipengaruhi oleh kemauan pihak manajemen untuk mengambil resiko. Nah, tingkat pengambilan resiko itu sangat bervariasi tergantung pada kepribadian atas masing-masing individu di jajaran manajemen. Tapi akan selalu ada batas atas sejumlah organisasi perusahaan yang secara terang-terangan menyatakan bahwa tanggung jawab utama manajemen itu adalah menjaga aset-aset perusahaan, sedangkan profitabilitas itu menjadi tujuan kedua. Selanjutnya, ada yang namanya pendekatan multiple stakeholder. Organisasi-organisasi itu terlibat dalam 3 jenis pasar. Yang pertama adalah pasar modal atau capital market. Yang kedua pasar produk atau product market. Yang ketiga adalah pasar faktor atau factor market.
Nah, sebuah perusahaan mencari dana melalui pasar modal atau capital market, di mana para pemegang saham publik merupakan konstituennya yang sangat penting. Nah, perusahaan menjual barang dan jasa di pasar produk, di mana konsumenlah yang menjadi konstituennya. Sementara untuk perusahaan berkompetisi untuk memperoleh sumber daya seperti sumber daya manusia dan bahan-bahan mentah, itu disebut sebagai faktor atau vektor market. Nah, dari tadi kan kita sudah berbicara mengenai apa itu strategi, terus tujuan perusahaan. Saudari Poppy mungkin bisa menjelaskan konsep dari strategi itu sendiri. Bagaimana sih konsep strategi itu? Oke, untuk konsep strategi itu sendiri, terkadang banyak definisi yang berbeda satu sama lain, mengatakan bahwa ada kesepakatan umum bahwa strategi itu mendeskripsikan arah umum yang akan dituju suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Setiap organisasi yang dikelola dengan baik memiliki satu strategi atau lebih, walaupun mungkin tidak dinyatakan secara eksplisit. Selebihnya dari bab ini membahas mengenai jenis-jenis umum strategi yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. Perusahaan dapat mengembangkan strateginya dengan mencocokkan kompetensi intinya dengan peluang industri. Nah, itu mengenai konsep strategi, Bill. Nah, selanjutnya itu pasti adanya strategi level korporasi dan strategi level unit bisnis. Nah, bisa Nabila tolong jelaskan perbedaan antara dari konsep strategi level korporasi dan strategi level unit bisnis itu apa, Bill? Baik, mungkin kita mulai dari strategi level korporasi ya. Nah, strategi level korporasi atau strategi korporat itu adalah mengenai keberadaan di tengah-tengah bauran bisnis yang tepat. Nah, oleh karena itu, strategi pada level korporasi itu lebih berkenaan dengan pertanyaan di mana sebaiknya perusahaan bersaing dan bukan mengenai bagaimana bersaing dalam industri tertentu, gitu yang merupakan strategi unit bisnis. Nah, analisis strategi tingkat korporasi itu menghasilkan keputusan yang melibatkan bisnis yang akan ditambah, bisnis yang akan dipertahankan, bisnis yang akan ditekankan, bisnis yang akan dikurangi perhatiannya, dan bisnis yang divestasi atau dijual. Nah, berkaitan dengan strategi tingkat korporasi atau pada level korporasi, perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 3 kategori perusahaan, yaitu perusahaan dengan industri tunggal yang beroperasi dalam satu lini bisnis. Contohnya itu seperti ExxonMobil yang bergerak dalam bidang industri minyak bumi. Lalu tadi strategi level unit bisnis ya. Nah, kalau untuk level unit bisnis itu persaingan antar perusahaan dengan diversifikasi itu tidak berlangsung pada tingkat korporasi. Sebaliknya, unit bisnis dalam satu perusahaan bersaing dengan unit bisnis dalam perusahaan lain. Nah, kantor korporasi dari perusahaan dengan diversifikasi itu tidak menghasilkan laba dari dirinya sendiri, melainkan pendapatan dihasilkan dan biaya ditanggung dalam unit-unit bisnis. Nah, itu tadi perbedaan pada level korporasi dan pada level unit bisnis. Selanjutnya, strategi unit bisnis itu sendiri kan bergantung pada 2 aspek yang saling berkaitan, yaitu misi unit bisnis dan keunggulan kompetitif unit bisnis. Nah, mungkin Poppy bisa tolong jelaskan mengenai misi unit bisnis dan keunggulan kompetitif unit bisnis. Baik, untuk misi unit bisnis dan keunggulan kompetitif untuk misi unit bisnis itu tersendiri, di mana perusahaan dengan diversifikasi, salah satu tugas dari manajemen senior adalah mengalokasikan sumber daya, yakni membuat keputusan mengenai penggunaan kas yang dihasilkan dari beberapa unit bisnis untuk mendanai pertumbuhan dalam unit bisnis lain. Nah, beberapa model perencanaan telah dikembangkan untuk membantu manajer level korporasi dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif. Nah, selanjutnya itu untuk keunggulan kompetitif unit bisnis. Setiap unit bisnis harus mengembangkan keunggulan kompetitifnya agar dapat melaksanakan misinya. Dalam mengembangkan keunggulan kompetitif unit bisnis perlu diperhatikan 3 hal, yaitu apa struktur industri di tempat unit bisnis beroperasi, bagaimana unit bisnis seharusnya mengeksploitasi struktur industri, dan apa yang akan menjadi dasar keunggulan kompetitif unit bisnis. Oke, baik. Kan tadi kita sudah
membahas mengenai memahami strategi. Selanjutnya kita akan membahas materi yang mungkin lebih menarik ya, Bill, tentang behavior in organization. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui bahwa sistem pengendalian manajemen yang baik akan mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Apabila terdapat keselarasan tujuan, maka suatu kondisi yang diperoleh dari usaha anggota organisasi dapat mencapai tujuannya masing-masing dan membantu tercapainya tujuan organisasi. Nah, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu tujuan keselarasan itu apa sih, Bil? Menurut Nabila, untuk tujuan keselarasan tujuan itu apa sih, Bil, pengertiannya? Bisa tolong jelaskan? Baik, keselarasan tujuan dalam kaitannya itu ini behavior in organizations ya. Nah, tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen itu sendiri adalah memastikan sejauh mungkin tingkat keselarasan tujuan atau istilahnya itu goal congruence yang tinggi. Nah, dalam proses yang sejajar dengan kepentingan pribadi mereka sendiri yang sekaligus juga merupakan kepentingan perusahaan. Nah, manajemen senior itu menginginkan agar organisasi mencapai tujuan organisasi, tetapi anggota individual organisasi mempunyai tujuan pribadi masing-masing yang tidak selalu konsisten dengan tujuan organisasi. Jadi maksudnya itu menyelaraskan agar satu tujuan, agar baik manajemen maupun individu dalam organisasi ini mempunyai tujuan yang sama gitu. Jadi tujuannya itu selaras walaupun individual itu sendiri juga memiliki tujuan yang berbeda kayak gitu. Jadi dengan membangun behavior di organisasi ini diharapkan bisa menciptakan adanya keselarasan tujuan gitu antara manajemen dengan kepentingannya dan juga individual organisasi dengan tentunya dengan tujuannya juga sendiri gitu. Nah, berbicara mengenai kesarasan tujuan, itu ada faktor-faktor yang tentunya mempengaruhi gitu. Dan salah satunya itu yang diketahui itu adalah faktor informal. Mungkin Poppy bisa menjelaskan apa saja faktor-faktor informal yang mempengaruhi kesarasan tujuan itu sendiri. Baik, untuk faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu faktor eksternal dan yang kedua itu faktor-faktor internal. Dan untuk faktor eksternal itu merupakan norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat, di mana organisasi menjadi bagiannya. Norma-norma ini mencakup sikap yang secara kolektif sering juga disebut etos kerja yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai terhadap organisasi, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas secara tepat waktu. Selanjutnya itu faktor-faktor internal. Terdapat beberapa faktor-faktor internal yaitu budaya. Nah, budaya itu sendiri merupakan faktor internal yang terpenting di dalam organisasi itu sendiri yang meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma-norma perilaku serta asumsi implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Yang kedua itu ada gaya manajemen. Faktor internal yang barangkali memiliki dampak yang paling kuat terhadap pengendalian manajemen adalah gaya manajemen. Biasanya sikap-sikap bawahan mencerminkan di mana mereka menganggap sebagai sikap atasan mereka dan sikap para atasan itu pada akhirnya berpijak pada apa yang menjadi sikap CEO. Yang ketiga itu ada garis-garis dalam bagan organisasi menggambarkan hubungan-hubungan formal, yaitu pemegang otoritas resmi dan bertanggung jawab dari setiap manajer. Nah, yang keempat ada persepsi dan komunikasi. Dalam upaya meraih tujuan organisasi, para manajer operasi harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dan tindakan yang harus diambil. Nah, itulah mengenai faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Nah, selanjutnya kan adanya sistem informal. Selanjutnya itu pasti ada sistem yang bersifat formal kan, Bill. Nah,
pengaruh besar lainnya itu selain informal ada formal. Sistem ini bisa kita klasifikasikan ke dalam dua jenis. Yang pertama itu sistem pengendalian manajemen itu sendiri, dan yang kedua itu aturan-aturan. Nah, bisa Nabila jelaskan mengenai sistem pengendalian manajemen itu sendiri dan aturan-aturan itu apa sih, Bil? Baik, tadi sudah disampaikan oleh Poppy bahwa sistem pengendalian formal itu bisa diklasifikasikan ke dalam dua jenis ya. Yang pertama itu adalah sistem pengendalian manajemen itu sendiri, dan yang kedua aturan-aturan. Mungkin kita mulai dari yang namanya pertama adalah dari aspek aturan-aturan. Nah, gitu. Kita menggunakan istilah aturan-aturan itu sebagai seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian. Nah, di mana termasuk di dalamnya itu adalah instruksi-instruksi jabatan, pembagian kerja, prosedur standar operasi, panduan-panduan, dan juga tuntunan-tuntunan etis. Nah, beberapa jenis aturan itu bisa beberapa jenis aturan itu diantaranya adalah yang pertama itu pengendalian fisik gitu. Ya, yaitu seperti penjaga keamanan, gudang-gudang yang terkunci, ruangan besi, password komputer, televisi pengawas atau CCTV, dan pengendalian fisik lainnya yang merupakan bagian dari struktur pengendalian. Yang kedua itu disebut dengan manual gitu. Manual dalam organisasi birokratis itu jauh lebih rinci dibandingkan dengan aturan organisasi lain. Organisasi besar itu memiliki panduan dan aturan yang lebih banyak dibanding dengan organisasi-organisasi lain yang lebih kecil. Kemudian ada pengamanan sistem, di mana berbagai pengamanan sistem itu dirancang ke dalam sistem pemrosesan informasi untuk menjamin agar informasi yang mengalir melalui sistem itu akan bersifat akurat dan untuk mencegah kecurangan. Terakhir, itu adalah sistem pengendalian tugas, di mana kebanyakan dari tugas-tugas itu dikendalikan melalui peraturan-peraturan. Dan jika sebuah tugas dijalankan menggunakan mesin otomatis, maka sistem otomatis itu sendiri akan menyediakan pengendalian. Lalu yang kedua, yaitu dari sisi sistem pengendalian manajemen atau proses kendali secara formal. Nah, suatu perencanaan strategis itu akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi seluruh informasi yang tersedia dipergunakan untuk membuat perencanaan ini. Mohon maaf. Perencanaan strategi tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk masing-masing pusat tanggung jawab. Gitu. Nah, mungkin dari si saudari Poppy bisa dijelaskan mengenai jenis-jenis organisasi gitu kan. Karena walaupun kualitas dan ukuran organisasi itu beragam, setidaknya organisasi itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis kayak gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan mengenai jenis-jenis organisasi sendiri. Untuk jenis-jenis organisasi itu ada beberapa jenis-jenis organisasi. Yang pertama itu organisasi fungsional. Nah, alasan dibalik bentuk organisasi fungsional ini melibatkan gagasan mengenai seorang manajer yang membawa pengetahuan khusus untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan fungsi spesifik, yang berlawanan dengan manajer umum yang kurang memiliki pengetahuan khusus. Keuntungan terpenting dari struktur fungsional adalah efisiensi, sedangkan kelemahannya ada beberapa kelemahan dalam organisasi fungsional ini. Yang pertama itu dalam sebuah organisasi fungsional terdapat ketidakjelasan dalam menentukan efektivitas manajer fungsional secara terpisah karena tiap-tiap fungsi tersebut sama-sama memberikan kontribusi pada hasil akhir. Kelemahan selanjutnya itu jika organisasi terdiri dari beberapa manajer yang bekerja dalam satu fungsi yang melapor ke beberapa manajer pada tingkat yang lebih tinggi dari fungsi tersebut, maka persediaan antar para manajer dan fungsi-fungsi berbeda hanya dapat diselesaikan di tingkat atas, meskipun perselisihan itu berasal dari tingkatan organisasi yang lebih rendah. Kelemahan selanjutnya itu, struktur ini tidak sesuai bagi organisasi yang melakukan diversifikasi dan koordinasi antar fungsi sulit dilakukan. Selanjutnya itu jenis selanjutnya itu ada organisasi unit bisnis, di mana bentuk struktur organisasi ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pada struktur organisasi fungsional. Organisasi unit bisnis ini atau juga disebut divisi tentang mempertanggungjawabkan semua fungsi yang terdiri dari fungsi produksi, pemasaran untuk setiap kali produk.
Pimpinan unit bisnis bertindak seakan-akan merupakan pimpinan organisasi yang independen. Keunggulan dari organisasi unit bisnis ini ada sarana pelatihan manajer dan keputusan dilakukan lebih cepat. Dan untuk kelemahan organisasi unit bisnis ini, mungkin terdapat kegiatan yang sah di setiap unit bisnis. Dan kelemahan selanjutnya mungkin kesulitan untuk memperoleh tenaga yang terlatih. Jenis organisasi yang terakhir organisasi matriks, di mana struktur organisasi ini merupakan kombinasi antara struktur organisasi fungsional dan unit bisnis yang ditunjukkan untuk memanfaatkan keunggulan dari masing-masing struktur organisasi. Struktur organisasi membentuk beberapa fungsi organisasi yang bertanggung jawab untuk membantu beberapa unit bisnis yang dilakukan, sehingga struktur ini dapat memanfaatkan efisiensi setiap fungsi organisasi dan keputusan setiap unit bisnis dapat dilakukan dengan sesuai dan cepat oleh masing-masing unit bisnis. Oke, itu merupakan jawaban mengenai jenis-jenis organisasi, Bill. Baik, tadi kan kita sudah bahas mengenai strategi organisasi, terus behavior in organisasi juga, kayaknya sepertinya cukup untuk materi pertemuan minggu ini ya, Poppy. Mungkin kita tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.